Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu, Sang Terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Jemaat Yuda Bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 1 dan 2, Terang Matahari. Saudaraku, Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Dan menerangimu juga. Silakan duduk. Terang dan kegelapan. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku. Hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri. Tajua, ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya. Ia tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang meski gelap lebih besar menghadang. Sekedar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Mari kita menyanyi dari PKJ 242 ayat 1 dan 2 seindah siang di sinari terang. Seindah
Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali hadir kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampun akan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kami masing-masing dan kehidupan dalam bergereja kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita menyanyi dari PKJ 37 bait 1 dan 2, bila kau renung dosaku. Jemaat Yudang bangkit berdiri. Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan seperti dinyatakan dalam Efesus 3 ayat 7 sampai dengan 8, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanyi dari NKB 213 bait 1 sampai dengan 3, kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layak dilakukan ismu, maju terus dan kibarkan panji
Silakan duduk, saudaraku. Mari, saudaraku, sebelum kita bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa, mohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang bertahta di sorga, kembali pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami sadar akan kelemahan kami. Oleh karena itu, kami memohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Jadikanlah hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, sehingga sabda firman yang boleh jatuh di tanah yang subur ini dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah hingga matang di dalam sikap dan perbuatan kami. Berkati pula hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah ini Tuhan, layakkan dia untuk boleh menjadi alat-Mu di dalam menyampaikan sabda kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20 akan dibacakan secara berbalasan. Saya ayat yang 12, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat yang ke-13, begitu seterusnya sampai dengan ayat 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bacaan Injil, saudaraku, melalui kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 9. Yang demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Aleihim, saudaraku. Memasuki hari ketiga tahun 2021. Kiranya masih belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara semua. Kiranya di dalam tahun yang baru ini
kita tetap memiliki semangat untuk menatap ke depan, semangat untuk menjalani, dan semangat untuk terus berkarya sepanjang tahun 2021, meski mungkin pandemi belum juga usai. Namun demikian, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus, Allah yang sudah lahir bagi kita, Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, Dialah yang tetap akan menuntun dan menyertai kita. Persis seperti yang dikatakan oleh penginjil Yohanes tadi di dalam ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia. Artinya, sekarang pun sang terang itu masih hadir. Sekarang pun sang terang itu masih tetap menyertai, memimpin, dan melindungi kita. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian adalah, apakah kita merasakan terangnya yang hadir itu? Apakah kita terus dalam hidup kita dipimpin oleh sang terang itu? Sebab, jikalau kita dipimpin dan tetap merasakan terang yang sedang hadir itu, maka kita sesungguhnya sudah menjadi anak-anak terang. Dan tema kita menjadi anak terang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terang senantiasa diversuskan atau dipertentangkan dengan gelap. Ya. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah gelap itu? Ya. Nah, menurut Albert Einstein, yang namanya gelap itu ketiadaan terang. Ya. Jadi disebut gelap itu kalau tidak ada representasi terang. Nah, saudaraku, kalau kemudian gelap itu berarti ketiadaan terang, maka rasanya benar bahwa apa yang disebut oleh penginjil Yohanes, ya, bahwa gelap itu pasti kalah dari terang. Di ayat yang keempat, ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Jadi kalau gelap itu ke kondisi di mana terang itu tidak hadir, kondisi di mana terang itu tidak ada, itu berarti begitu ada terang setitik kecil apapun, maka kegelapan menjadi sirna. Nah, dengan demikian merujuk pada apa yang disampaikan oleh Albert Einstein tadi, bahwa yang namanya gelap itu adalah situasi di mana terang itu nihil, situasi di mana terang itu tidak ada. Itu berarti jikalau ada orang-orang Kristen tetapi tidak merasakan hadirnya Kristus, orang Kristen hidup tetapi dia merasa tidak dipimpin oleh Tuhan, jangan-jangan ya sang terang itu tidak dirasakan. Hidupnya ada di dalam sebuah kenihilan terang. Hidupnya ada di dalam kekuasaan kegelapan. Kalau kegelapan itu adalah situasi di mana terang itu nihil hadir. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita bertanya di dalam diri kita masing-masing. Apakah di dalam hidup kita masih terus tetap merasakan hadirnya Kristus itu? Kalau disebut sang terang itu sudah hadir dan terang itu adalah terang manusia, dan terang itu lahir menjadi manusia, saudaraku, itu berarti Kristus itu adalah terang itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita orang percaya tetapi kemudian hidup kita tidak menunjukkan atau tidak menyatakan hadirnya sang terang itu, tidak merepresentasikan sang terang itu, maka bolehlah dikatakan sebetulnya terang itu nihil hadir. Dan kalau terang itu nihil hadir berarti kita ada di dalam kegelapan. Tetapi saudaraku, saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita itu yang mau, yang bersedia, yang dengan sukacita disebut sebagai orang yang ada di dalam kegelapan, bukan? Iya, nggak ada orang yang mau. Coba aja gitu. Meskipun kita mengeluh setengah mati, meskipun kita mungkin sudah mulai mempersalahkan Tuhan, tetapi kalau dikatakan, kamu kegelapan loh, woi pasti marah, saudara. Padahal dari pemahaman tentang kegelapan tadi, tentang gelap tadi jelas sekali, kenihilan terang.
Padahal terang itu menunjukkan apa? Terang itu menunjukkan sukacita. Terang itu menunjukkan adanya kepositifan. Terang itu menunjukkan adanya kehidupan. Nah, jadi Kristus sang terang itu mau mengajak kita, mau menuntun kita, mau menyertai kita dan mengarahkan kita supaya apa? Kita memiliki cara pandang yang positif. Kita memiliki cara pandang yang ke depan, yang jauh, yang mungkin menunjukkan bahwa kita ini senantiasa hidup dalam rohani yang baik. Hidup dalam spiritualitas yang matang, yang hangat. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian yang muncul adalah keluhan, yang muncul adalah kemarahan, yang muncul adalah kekecewaan, bahkan kepesimisan ataupun keputusasaan, jangan-jangan kita tidak lagi merasakan hadirnya sang terang itu. Bisa jadi kita mengatakan, lah terang itu kan memang tidak hadir, Pak. Betulkah? Oke, saya akan memberikan sebuah analogi, saudaraku. Ketika pagi hari tiba, dalam pemahaman kita, ya, pagi hari senantiasa matahari itu terbit, begitu ya. Nah, sejak matahari terbit itu, matahari akan naik dan terus menyinari bumi ini. Tiba-tiba datang mendung, ya, mendung yang gelap sehingga sinar matahari tidak bisa menembus bumi. Pertanyaannya adalah, apakah mataharinya hilang? Atau apakah mataharinya pergi? Karena tidak ada terang yang menembus ke bumi. Tidak ada sinar matahari yang menembus ke bumi. Jelas, mataharinya tetap ada, saudaraku. Tempat atau bumi di mana tidak ditutupi oleh mendung yang gelap itu, mataharinya masih akan tetap dirasakan dan tetap nampak. Hanya daerah yang mendung itu saja yang kemudian menghalangi sinar matahari itu bersinar ke bumi. Demikian pula sebetulnya gambaran kita tentang relasi dengan sang terang. Jadi apakah terang itu pergi dari kita? Tidak. Terang itu senantiasa bersinar, tetapi ada hal yang menutupi kita, ada hal yang kemudian menghalangi kita, sehingga kita tidak mampu untuk merasakan atau melihat hadirnya terang. Yaitu mendung. Nah, mendung itu bisa masalah, bisa sakit penyakit, bisa problem sosial ekonomi, bisa problem pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Karena tertutup oleh mendung ini, maka kepekaan kita untuk merasakan sang terang itu menjadi hilang. Berangsur-angsur hilang. Sehingga kita dalam kepekaan kita tidak lagi merasakan hadirnya terang. Hati-hati dalam pemahaman tentang gelap menurut Albert Einstein tadi. Kalau kita tidak lagi merasakan hadirnya terang, atau sang terang itu nihil, kita berarti ada di dalam kegelapan. Nah, oleh karena itu, saudaraku, bagaimana kemudian supaya kita boleh tetap merasakan hadirnya terang itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ketika kita membaca kitab Injil, khususnya Injil Lukas, yang menceritakan tentang perjumpaan Simeon dan Hana, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang masih kecil, masih bayi yang dibawa ke bait Allah, kita melihat sebuah kesaksian yang luar biasa, saudaraku. Bahwa ternyata Simeon maupun Hana tetap memelihara pengharapannya, sehingga ketika berjumpa dengan bayi Yesus, berjumpa dengan Yesus yang masih kecil itu, apa yang menjadi harapannya itu terjawab. Apa yang menjadi kerinduannya untuk berjumpa dengan Sang Mesias yang akan menjadi juru selamat umat, Mesias yang akan menolong umat, itu terpenuhi dalam perjumpaan Hana ataupun Simeon dengan Tuhan Yesus. Artinya terang akan tetap kita rasakan, terang tetap akan kita miliki jikalau relasi dengan Tuhan itu tetap ada. Ya. Relasi dengan Tuhan itu tetap terjaga. Yakin dan percayalah, saudaraku, Allah yang setia itu tidak pernah melepaskan genggaman tangannya atas Anda dan saya. Allah yang setia akan senantiasa ada di sebelah tangan kanan Anda.
Hanya saja kita kerasa atau tidak. Artinya kita merasakan atau tidak, ya. Kalau kita merasakan, maka yakin dan percayalah bahwa tangan kuasa Tuhan yang menuntun dan menyertai kita akan membawa kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Sehingga ketika mendung menghadang kita atau mendung menutupi terang itu, kita akan melihat sebuah pengharapan bahwa mendung tidak akan selama-lamanya ada. Ya. Kalaupun mendung, saudaraku, kemudian turun hujan, lihatlah. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Itu pengharapan kita, saudaraku. Meskipun hujan, meskipun mendung dan kemudian ada hujan, kita akan melihat pelangi. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melepaskan pandang atas Anda. Oleh karena itu, milikilah relasi, milikilah hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Bangunlah itu. Dengan demikian, relasi Anda dengan Tuhan akan semakin akrab, semakin hangat, semakin dekat. Dan kalau kita akrab dengan Tuhan, ya, sedikit banyak kita pasti akan terpengaruh, saudara. Saya ingat ketika dulu masih kecil, ya, orang tua saya mengingatkan, kalau berteman itu berteman dengan teman-teman yang rajin dan pinter. Loh, kenapa? Saya bertanya. Ya supaya kamu ketularan pinter, ketularan rajin. Kalau misalnya saya bermain dengan yang malas dan gak mau belajar, ya kamu pasti akan ketularan malas sama ketularan malas belajar. Masa sih? Saya buktikan. Ya, saya kemudian bergaul dengan teman-teman saya yang memang gak pernah membuka buku, isinya main aja, seharian main, pulang sekolah main, PR gak dikerjakan, kemudian pulang dari bermain sampai sore, mandi, makan, tidur, itu kerjaannya. Dan betul, saudara, nilai saya yang memang pas-pasan kemudian terjun bebas, ya, di bawah. Tetapi kemudian ketika saya bergaul dengan anak-anak yang rajin, anak-anak yang senang belajar, saya juga terpacu. Mereka belajar, masa aku nggak belajar sih? Ya. Apalagi kalau dulu masih sukanya itu SD itu, zaman saya sukanya tuh hafal, entah hafal ayat, entah hafal puisi. Wah, itu kami berlomba untuk saling menghafalkan, begitu ya. Siapa? Nah, itu akhirnya memacu sehingga nilai saya yang pas-pasan ya agak naik-naik dikit lah, gitu kan. Nah, ini. Jadi memang artinya kalau kita mau bergaul dengan sang terang, sedikit banyak tentu kita akan mengikuti pola dari sang terang, ya. Makanya orang Jawa bilang, kacang orang ninggalake lanjaran, ya. Sifat tidak akan hilang dengan siapa kita nempel, dengan siapa kita belajar. Kalau kita belajarnya dari Kristus sang terang, maka yakin dan percayalah, optimisme ada di dalam diri kita, keyakinan ada di dalam diri kita, semangat ada di dalam diri kita, harapan senantiasa ada di dalam diri kita. Bukan berarti bahwa kita tidak akan mengalami masalah loh, saudara. Ada mungkin kita menghadapi masalah, tetapi cara kita memandang terhadap masalah itu yang menjadi berbeda. Kita yakin bahwa Tuhan lebih gede daripada masalah kita. Tuhan akan tuntun kita sebab janji Tuhan pasti, aku berjalan di depanmu, kamu mengikuti aku. Nah, sehingga menjadi anak-anak terang adalah sebuah tantangan yang diberikan bagi kita. Di awal tahun 2021, ya, pandemi masih melingkupi kita. Sampai kapan pandemi berakhir? Tidak ada seorang pun yang mampu menjawab. Tetapi jikalau kita mau menjadi anak-anak terang, maka kita melihat maksud kedatangan Kristus adalah memberi kehidupan. Ya. Kehadiran gereja dipanggil Tuhan untuk memberikan pengharapan dan berita atau kesaksian tentang kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, kalau kita abai, ya, kalau kita tidak memperhatikan protokol kesehatan lagi, itu berarti kehadiran kita bukan menjadi anak-anak terang. Karena terang, saudaraku, itu senantiasa menumbuhkan pengharapan akan kehidupan. Jadi, menjadi anak terang yang paling sederhana, saudaraku, lakukan protokol kesehatan, ya. 4M, gitu ya. Lo itu 2, Pak, yang 2 di sini ya, gitu kan, ini 2, gitu kan 4 ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak aman, dan yang keempat,
menjauhi kerumunan atau menghindari kerumunan. Dengan 4M ini saudaraku, setidaknya kita sudah mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan kalau di depan kita, ini masuk frame nggak ya? Semoga masuk. Ranting ini saudaraku menggambarkan apa? Di tengah-tengah kekeringan ada sebuah pengharapan. Di tengah-tengah kekeringan kita terus menatap kepada Tuhan, Sang Terang itu, supaya memberikan jalan keluar. Tuhan lebih besar dari problem kita. Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Bahkan Tuhan lebih besar daripada hidup kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak terang kita harus melihat Tuhan yang berjalan di depan akan menuntun dan menyertai kita, mencarikan jalan untuk masuk ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Melalui hidup kita, mari kita nyatakan kehadiran Kristus itu. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah
Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Menapaki hari ketiga di tahun 2021. Ada begitu banyak harapan kami Bapa, supaya ketika kami melanjutkan langkah kehidupan kami di tahun 2021 ini, kami boleh tetap memiliki iman yang tertaut erat dengan Engkau ya Bapa, sebab kami yakin dalam pimpinan tangan-Mu kami dapat melalui bahkan menjalani tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya. Memang Engkau tidak menjanjikan jalan yang selalu lurus, tidak menjanjikan langit yang selalu biru, tetapi Engkau berjanji apapun keadaan, baik jalan berliku, naik turun ataupun penuh dengan onak duri, ataupun langit yang mendung gelap, Engkau ada untuk kami. Engkau ada untuk memimpin dan menyertai kami. Sehingga badai sekeras apapun, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menjadi nahkoda kami, sehingga bahtera kehidupan kami dapat sampai ke tujuan. Saat ini ya Bapa, kami rindu berdoa, khususnya bagi setiap pergumulan kami di tengah-tengah situasi pandemi ini Bapa. Terlebih lagi bagi mereka, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, penyakit. Kiranya pertolongan kasih-Mu akan menopang dan menyertai saudara-saudara kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengulurkan tangan untuk memberikan kesabaran dan ketabahan, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit ini dapat melalui setiap proses yang harus dijalani demi kesempurnaan kesembuhan mereka. Demikian pula kami yakin bahwa tangan Tuhan juga akan memberkati setiap obat-obatan dan perawatan yang diterima, boleh menjadi alat kasih-Mu Bapa untuk kesempurnaan kesembuhan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit ini. Kami berdoa secara khusus untuk Andreas Leonard Sitorus, untuk Ibu Delima Narun, untuk Ibu Noni Sali Ride Gunawan, untuk Bapak P. Girsang, untuk Bapak Tigor Manurung, untuk Bapak J. Siringo-Ringo, untuk Bapak Anggiat Siringo-Ringo, untuk Ibu Wasti, untuk Bapak Christian Siahaya, untuk Ibu S. Siahaan, untuk Ibu Popi Kaya, untuk Ibu E. Simanjuntak, Ibu Koni Hanggoro, untuk Bapak Willem Tumangkeng, untuk Ibu Nelly Tuana Kota, Bapak Frans Siahaya, dan juga kami berdoa untuk Bapak Stefanus Sikuteru, Ibu Sri Hendartin, Ibu Mince Kapitan, Ibu Risma Merajak, Saudara Naik Galih Prakoso, dan juga Bapak Agustinus Les Nusa. Kami percaya tangan-Mu merengkuh mereka, tangan-Mu merangkul saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, dan merenda rancangan yang baik untuk mereka. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, pada saat ini kami juga rindu berdoa bagi pergumulan anggota jemaat Tuhan, khususnya bagi anggota jemaat kami GKI Pulau Mas dan simpatisan yang terdampak karena pandemi ini. Baik dari sisi pemasukan keuangan, baik dari sisi pekerjaan, ataupun dari sisi sosial, kami percaya
bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangan untuk mereka semua. Mungkin situasinya saat ini memang tidak enak, tetapi situasi ini dialami oleh banyak orang di tengah-tengah situasi pandemi. Namun Bapa, Roh Kudus-Mu tentunya akan menuntun kami, menuntun setiap anggota jemaat yang terdampak pandemi ini Bapa, untuk terus memelihara pengharapan, bahkan terus mengasah kreativitas, sehingga dapat memaknai tantangan yang ada ini menjadi kesempatan untuk maju, kesempatan untuk berkreasi, kesempatan untuk terus melihat Tuhan, membuka tingkap-tingkap berkat bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu, GKI Pulau Mas, dalam segala pergumulan yang ada, khususnya pelayanan yang harus diberikan untuk terus memelihara iman anggota jemaat. Tentunya hikmat Tuhan akan menyertai setiap penatua, berkat Tuhan akan mengalir untuk para aktivis jemaat, untuk para anggota badan pelayanan, sehingga pelayanan mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini boleh menjadi pelayanan yang semakin bermakna, semakin bermanfaat bagi pertumbuhan iman anggota jemaat dan simpatisan GKI Pulau Mas ini. Bapa yang penuh dengan kasih, Engkau sudah menuntun kami dalam kreativitas, Engkau sudah menuntun kami Bapa dalam kehangatan persekutuan. Oleh karena itu ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati GKI Pulau Mas untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang semakin menyukacitakan Tuhan. Secara khusus kami rindu berdoa untuk penatua Setio dalam pergumulannya Bapa dan perjalanannya sampai dengan saat penahbisan nanti, Tuhan boleh menuntun sehingga pelayanannya pun boleh kembali membakar semangat dan boleh menjadi inspirasi bagi pelayanan jemaat-Mu di GKI Pulau Mas ini. Bapa Surgawi, kami juga rindu Bapa untuk menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pribadi yang hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga menjadi pribadi yang boleh menyatakan kehadiran Kristus. Kami sungguh rindu Bapa untuk menjadi anak terang, di mana terang itu dapat nyata di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga orang-orang lain boleh melihat adanya Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Jikalau Tuhan mengasihi kami, tentunya Tuhan juga mengasihi bangsa kami. Di tengah-tengah situasi pandemi, tentunya Tuhan juga akan menyertai orang-orang pilihan-Mu Bapa yang sudah Engkau percaya untuk memimpin bangsa ini. Presiden, Wakil Presiden, bersama jajaran para menteri. Demikian juga untuk badan-badan dan lembaga-lembaga terkait yang diberi tanggung jawab ya Tuhan untuk menangani kasus pandemi ini. Tuhan juga boleh menuntun supaya pandemi ini boleh segera berlalu dari bumi Indonesia ini dan Indonesia boleh kembali bangkit dari keterpurukan. Kami juga berdoa untuk masyarakat kami, karena sesungguhnya masyarakat Indonesia adalah ujung tombak keberhasilan penanganan terhadap pandemi ini ya Bapa. Oleh karena itu, hikmat bijaksana-Mu kami nantikan supaya seluruh warga masyarakat peduli untuk melakukan protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker dimanapun, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak aman, dan juga menjauhi kerumunan. Kami percaya ya Bapa, jikalau pemerintah didukung oleh seluruh anggota masyarakat dapat bersinergi bersama, maka pandemi virus corona ini akan segera berlalu. Kami juga berdoa untuk perusahaan-perusahaan agar mereka mampu survive. Dengan survive-nya mereka, maka para pekerja akan tetap bekerja dengan baik. Namun sebaliknya, untuk para pekerja yang karena situasi dan pandemi harus menghadapi kondisi dirumahkan ataupun pemutusan hubungan kerja, tangan kuasa Tuhan akan senantiasa menopang, sebab Tuhan akan menuntun dan merancangkan rancangan yang baik untuk setiap mereka. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami rindu untuk menyatakan kehadiran Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam tangan-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Mari kita bernyanyi dari NKB 133 ayat 1, 2, dan 3. Syukur padamu ya Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah, segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, saat ini kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Ajar kami dapat memberikan yang terbaik buat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengerahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.